Tak lupa pula selawat berangkaikan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang mana yang kita harapkan adalah syafaatnya kelak dapat membantu kita di yaumil akhir. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 107828 Aras Panjang, yang saya hormati rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru di SD 107828 Aras Panjang, dan yang saya banggakan di antara teman-teman kita sekalian yaitu Bapak Yusdali Umar dan Bapak Ridwan sebagai calon guru penggerak di SD 107828. Saya pribadi sangat bangga kepada teman kami berdua yang mana terpilih menjadi calon guru penggerak mewakili dari SD 107828 Aras Panjang. Kami harap Bapak dan Bapak berdua bisa bantu doa kami semua di sini, semoga kami bisa menyusul menjadi guru penggerak berikutnya dari SD 7828 Aras Panjang. Baiklah, demikianlah kata sambutan dari saya sendiri yaitu sebagai protokol hari ini. Adapun acara yang akan dibawakan adalah tentang diseminasi budaya positif. Nah, berikutnya acara yang kita lanjutkan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersamaan. Kepada teman-teman sekalian diharapkan untuk berdiri. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, kita masuki acara berikutnya agar acara ini bertambah keberkahannya. Alangkah baiknya kita mulai dahulu dengan doa, dan kami persilahkan kepada Bapak Ridwan untuk membawakan doanya. Kepada Bapak Ridwan kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil hikmah pada kegiatan diseminasi ini,
Mari kita berdoa. Yang kali ini saya bawakan menurut agama saya, agama Islam, untuk agama yang lain agar menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, pagi ini kami hadapkan diri kepadamu. Kami tundukkan hati kami bermunajat kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah kekhusyukan dan keikhlasan dalam doa kami. Ya Allah, di dalam pengawasanmu kami di pagi ini berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Karena itu ya Allah, lancarkanlah acara kami, berikanlah segala kepahaman bagi kami, bukakanlah pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami dan kami hanyalah hamba-Mu. Jadikanlah kegiatan diseminasi ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami melainkan Engkau ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang pakai rendang, makannya bareng sama Saskia. Teman-teman sekalian, selamat siang. Semoga kita sehat selalu dan bahagia. Tepuk tangannya dong. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti mengucapkan salam, jangan lupa teman sekalian menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, nikmat iman, dan juga nikmat Islam, sehingga kita di siang yang berbahagia ini, di kelas ini, di SD 107828 Aras Panjang, dapat mengikuti acara yaitu diseminasi budaya positif oleh rekan-rekan kita calon guru penggerak, yaitu Bapak Ridwan dan Bapak Yusdali Umar. Ya, terima kasih kepada Bapak Ridwan yang telah membawakan doanya mengawali acara presentasi diseminasi budaya positif di siang hari ini. Semoga acara di siang hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuki acara berikutnya, yaitu acara kata sambutan dan pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 107828 Aras Panjang. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka kelanjutan untuk CGP, yaitu mengambil permasalahan budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita tergolong hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, dan yang saya banggakan Bapak-bapak yang pada hari ini melanjutkan kegiatan CGP-nya yang mengambil tema budaya positif. Semoga bapak-bapak keduanya, Pak Ridwan SPDI dan Pak Yusdari Umar SPD, membawa kelanjutan yang baik untuk sekolah kita. Di sini saya selaku kepala sekolah bangga kepada keduanya, karena saat sekarang mereka memasuki pendidikan untuk pengambilan guru penggerak angkatan 11. Semua ini berkat kerja keras mereka, berkat semangat mereka, sehingga mereka dapat ikut serta dalam CGP. Dan yang saya harapkan dengan adanya CGP di antara kita, mudah-mudahan sekolah kita diharapkan lebih baik ke depannya dan lebih maju. Harapan kita untuk sementara ini, saya sendiri khususnya, saya letakkan di pundak Bapak berdua. Kami sebahagian guru yang belum mengikuti JKP, bimbinglah ke arah yang sama agar kita semuanya lulus mengikuti CGP angkatan selanjutnya. Karena apa? Guru penggerak modal utama di sekolah, khususnya di sekolah 7828 Aras Panjang sudah memiliki modal untuk maju baik di bidang pendidikan maupun di bidang yang lainnya. Kita harapkan keduanya mendapat nilai yang terbaik, sukses, tidak ada halangan apapun dalam menempuh pendidikan CGP. Dan kami semuanya berharap mendapat petunjuk dan bimbingan dari Bapak berdua, karena kami juga ingin maju bersama, ingin sama-sama memajukan sekolah, ingin sama-sama meningkatkan kualitas belajar yang ada di sekolah kita. Ibu-ibu yang ada di sekolah kita, saya juga berharap, marilah niatkan, semangatkan untuk mengikuti CGP angkatan selanjutnya. Karena apa? Semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri. Kemanfaatannya itu juga kembali kepada diri kita sendiri. Selain manfaat kepada sekolah, kepada anak didik, dan yang utama kepada diri kita sendiri. Bahwa pendidikan makin zaman ke zaman makin menuntut kemajuan guru. Ya, guru tidak boleh tertinggal baik dalam pendidikan ataupun dalam teknologi. Ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya selain CGP kita tingkatkan kembali untuk
pendidikan yang selanjutnya mendukung kita, yaitu kita mengambil jenjang tingkat pendidikan lagi lebih setingkat. Kalau saat sekarang kita masih sarjana S1, 2 tahun kemudian kita berharap bersama kita bisa sama-sama melanjut ke master, ya. Bapak Ibu yang saya muliakan dan yang saya banggakan, pada hari ini tema yang disepakati adalah budaya positif. Budaya positif itu banyak terdapat di sekolah, ya, dimana budaya positif itu bila kita laksanakan di sekolah maka akan membawa kebaikan, membawa kemajuan kepada kita semuanya, khususnya Bapak dan Ibu guru yang memang membidangi di dunia tersebut. Saya sebagai kepala sekolah berharap buat kita semuanya budaya positif harus kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Baik itu guru kelas rendah ataupun guru kelas tinggi atau juga guru mata pelajaran. Karena apa? Perilaku positif ini kita inginkan agar adanya batasan-batasan tertentu anak dan guru, yang mana batasan itu menjadikan kita semuanya saling menghargai, saling menghormati. Budaya positif antara lain yang menjadikan sekolah kita agar lebih baik adalah pertama, keyakinan kelas. Diharapkan setiap kelas, baik kelas 1 atau kelas rendah ataupun kelas tinggi, itu ada kesepakatan kelas, ya. Karena apa? Di dalam kurikulum Merdeka salah satunya adalah kesepakatan kelas. Alhamdulillah di kelas rendah juga sudah ada yang namanya kesepakatan kelas yang terdiri dari 10 poin. Kemudian kelas tinggi juga sama, ya. Sudah terdapat kesepakatan kelas. Saya bangga sebagai kepala sekolah karena semua guru bisa melaksanakan dan bisa membuat kesepakatan kelas agar kelas lebih baik. Kelas, masing-masing kelas dialah yang memiliki kesepakatan. Tidak sama kesepakatan anak kelas rendah dengan anak kelas tinggi. Karena apa? Daya nalarnya sudah berbeda. Usia rendah dengan usia tinggi itu sudah berbeda cara berpikirnya, cara berbicaranya, dan sikapnya juga lebih berbeda. Atau yang lebih jelasnya karakter anak kelas rendah dengan karakter anak kelas tinggi itu sungguh jauh berbeda. Maka kesepakatan kelas kita serahkan kepada guru kelas masing-masing. Mudah-mudahan terjalani dan mudah-mudahan terlaksana. Dan kesuksesan kelas tergantung oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di kelas tersebut. Kemudian budaya positif kedua yang harus kita laksanakan adalah posisi kontrol, ya. Posisi kontrol ini guru sebagai manajerial, sebagai pengontrol utama bagaimana kemajuan kelas tersebut. Yang utama bagaimana penampilan karakter anak.
Bagaimanapun anak pandainya, bagaimanapun anak cerdasnya, kalau karakternya jauh dari yang kita harapkan, maka itu kegagalan kita sebagai guru, sebagai posisi manajerial atau posisi kontrol. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, budaya positif itu adalah segitiga restitusi. Nah, di sini setiap kelas pasti ada masalah, ya. Setiap kelas pasti ada masalah dan setiap kelas juga punya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Karena apa? Kita sebagai guru sudah dibekali ilmu psikologi. Kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika seorang anak melakukan kesalahan. Kita tahu bagaimana mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh anak tersebut. Guru lebih cerdas, guru lebih kreatif untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di sekolah, khususnya masalah yang ada di dalam kelasnya. Setiap kita punya sistem sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, saya kembalikan semuanya, saya serahkan semuanya solusi yang terbaik kepada Bapak dan Ibu guru, khususnya Bapak-bapak CGP kita. Kebetulan Bapak-bapak CGP kita orang-orang yang sudah berpengalaman, ya, baik di bidang pendidikan ataupun di bidang IT. Tidak diragukan lagi kemampuan beliau, tidak diragukan lagi kemampuan mereka berdua. Dan tidak salahnya bila kita belajar bagaimana mengatasi masalah yang timbul di sekolah kita dengan menyelesaikan dengan jalan yang terbaik, ya. Karena guru CGP banyak dibimbing tentang masalah tersebut. Kita hanya bagaimana yang terbaik menyelesaikannya dengan tidak lagi menimbulkan masalah di atas masalah. Cukup masalah terselesaikan di dalam kelas dan diselesaikan oleh guru bidang atau oleh guru kelas masing-masing. Kita sudah dibekali ilmu selama kita menjadi guru, sudah banyak pengalaman-pengalaman yang kita terima dari anak didik kita, ya. Bagaimana anak didik kita, bagaimana masing-masing anak didik kita karakternya, ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi harapan saya, ketika terjadi masalah di dalam kelas, usahakan selesaikan masalah sendiri, masalah tersebut tanpa melibatkan pihak lain atau melibatkan guru lain. Kalau tidak selesai, baru libatkan guru lain, baru kepada ibu kepala. Ya, harapan kita semuanya yang terakhir untuk kita semuanya, marilah kita tekadkan, karena masih ada kelanjutan CGP angkatan selanjutnya. Jadi harapan saya sebagai kepala sekolah, marilah kita semangatkan, kita niatkan. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya itu disertai dengan niat. Kalau niat kita baik, mudah-mudahan insya Allah diijabah oleh Allah dan akan membuat yang terbaik buat diri kita. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya dan pengarahan bagi kami semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dapat menjadi panutan bagi kami dan bisa kami teladani, dan bagi kami yang belum menjadi guru CGP dapat menyusul teman-teman kami di sini untuk menjadi guru CGP di angkatan berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita masuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Yusdali Umar sebagai calon guru penggerak dari SD 107828 Aras Panjang. Kepada Bapak Yusdali Umar kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siang, Pak. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan beberapa materi dari budaya positif. Tapi sebelum masuk materi, saya akan memaparkan beberapa paradigma dari kurikulum, paradigma perubahan. Yang pertama, paradigma perubahan itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Mungkin kita sudah pernah mendengar materi ini, pernah mendengar pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan paradigma bahwa pendidikan harus berpihak kepada peserta didik. Guru diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student center. Pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher dinilai sudah tidak relevan lagi dengan harapan dan tuntutan zaman. Sesuai dengan kebutuhan potensi peserta didik tadi yang harus berpusat pada murid, makanya pemerintah sekarang ini merubah kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional. Kira-kira dari Bapak Ibu yang sudah menjalani di sekolah kita ini kan ada juga yang namanya memakai kurikulum 2013. Saya di kelas 6 dan Ibu Yuli di kelas 4. Ada juga yang sudah memakai kurikulum Merdeka. Sudah ada 2 kelas di kelas tinggi, 2 kelas di kelas rendah. Kira-kira ada nggak yang menyampaikan apa perubahan di antara 2 kurikulum tersebut? Nilai esensi perubahannya itu di mana? Karena kita menyangkut perubahan paradigma ini, yang pertama berpusat pada murid. Untuk yang pertama itu berpusat pada muridnya, ada nggak perubahan dari K13 dan dari kurikulum nasional? Coba. Ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ayo Ibu Dewi. Iya, silakan. Menurut saya perubahan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, yang keduanya itu sama-sama tetap berpusat kepada peserta didik. Tetap sama, hanya saja cara penyampaian atau pengajaran yang berbeda. Nah, kalau di kurikulum 2013 yang menurut saya disampaikan secara tema, yang mana setiap tema itu terdiri dari beberapa subtema lagi, dan setiap subtema itu dibagi lagi menjadi 6 pembelajaran. Nah, itu menurut saya di kurikulum 2013, di mana antara dalam satu tema itu menyangkut atau berkaitan antara subtema 1, subtema 2, dan subtema berikutnya. Nah, di dalam satu buku itu selesai pembelajaran di satu tema. Sedangkan di kurikulum Merdeka yang baru saja saya jalani baru beberapa bulan ini, 1 atau 2 bulan terakhir ini, itu disampaikan secara fokus kepada satu mata pelajaran.
dimana fokusnya kita itu di satu mata pelajaran ya, kalau sudah matematika pembahasan kita fokus di matematika di satu materi itu. Begitu juga dengan mata pelajaran lainnya. Nah, kalau masalah penyampaian kepada siswa itu sendiri, tetap menurut saya berfokus kepada siswa, di mana siswa yang menjadi studi centernya itu tetap kepada siswa. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Itu berdasarkan pengalaman Ibu Dewi. Ada lagi Bapak Ibu yang menyampaikan pendapatnya? Kalau tidak ada Bu Yuli? Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ius. Di sini saya akan menguraikan perbedaan antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka, di mana keduanya memiliki banyak perbedaan. Yang pertama itu bisa kita lihat di kegiatan intinya. Kalau di kurikulum K13, kegiatan inti itu harus tercapai dalam 1 minggu pembelajarannya. Sedangkan di kurikulum Merdeka tidak ada pencapaian selama seminggu. Bukan berarti di situ nggak ada kegiatan, ada. Cuman lebih dalam, siswa itu lebih diaktifkan lagi di dalam kurikulum Merdeka. Terus cara pembelajarannya di kurikulum K13 masih menggunakan yang namanya subtema, di mana di dalam subtema itu terbagi. Sedangkan di kurikulum Merdeka hanya 1 subtema, tapi membahas lebih ke kurikulum Pancasila, lebih ke menekankan yang namanya Pancasila, pilar-pilar negara, mengenai apa aja tentang negara. Sedangkan di kurikulum K13, murid itu yang lebih cenderung aktif ketimbang guru hanya menyampaikan. Contohnya, guru menyampaikan, siswa harus mampu memahami dengan subtema yang tersedia. Sedangkan di kurikulum Merdeka, siswa itu lebih cenderung bersifat aktif, ada pasifnya, karena mereka itu langsung diterjunkan untuk bekerja atau memahami yang namanya langsung praktek. Nggak ada pengajian atau pembahasan terlebih dahulu, langsung terjun praktek. Itu aja perbedaannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yuli. Jadi masing-masing tadi sudah memaparkan perbedaan di antara 2 kurikulum tadi, tapi tetap sama tuh. Esensinya tetap berpusat pada murid, tetapi di kurikulum Merdeka itu lebih diapakan lagi, diluaskan lagi. Di kurikulum Merdeka itu guru sebagai fasilitator, ingin dilibatkan sebagai fasilitator, bukan sebagai pemberi materi atau penceramah. Muridlah yang menjadi senternya sekarang, karena di situ nanti udah ada proyek P5 juga ada di apa. Bukan berarti di K13 itu nggak ada PBL tetap ada, tetapi dimaksimalkan di kurikulum 13 di kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, menghargai keberagaman karakter, gaya belajar, minat dan kebutuhan belajar peserta didik. Setiap peserta didik adalah unik, memiliki kecerdasan, karakteristik, gaya belajar, minat dan kebutuhan belajar yang beragam. Oleh karena itu, guru diharapkan bisa mengidentifikasi keunikan-keunikan tersebut melalui asesmen diagnostik, agar bisa memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didiknya. Inilah yang disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi, adanya keunikan dan pembelajaran karakter, minat, gaya belajar, dan kebutuhan belajar peserta didik berkonsekuensi. Guru harus menyusun skenario dan strategi yang beragam dalam mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi berbasis proses, intinya adalah guru menerapkan berbagai pendekatan, strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, guru harus terampil dalam mengelola proses pembelajaran. Guru pun harus memiliki keterampilan proses seperti kemampuan menjelaskan, kemampuan bertanya, kemampuan membentuk dan membimbing kelompok, kemampuan menggunakan media pembelajaran, bahasa tubuh yang baik, dan sebagainya. Strategi pembelajaran diferensiasi berbasis produk intinya adalah
guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat produk sebagai ekspresi atau bukti pemahaman atau penguasaan materi. Misalnya saat tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menggambar pemandangan alam, maka guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melukis pemandangan alam di desa, di kota, daerah pegunungan, daerah pesisir pantai, daerah pertanian dan sebagainya. Kalau kita dulu kan nggak Bu, buat gambar pemandangan, ada gunung 2, ada sawah-sawah bentuk 5, itu aja kan. Itu kita bebaskan kepada anak-anak. Dari segi gambar ini aja tuh diferensiasinya banyak. Karena sudut anak itu menilai pemandangan itu beda-beda. Jadi jangan kita pemandangan harus gunung 2, ada matahari, ada angka 3 terbang-terbang. Itu pembelajaran yang lama. Kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sudut pandang setiap siswa beda, minat dan bakatnya juga berbeda. Strategi pembelajaran berdiferensiasi berbasis lingkungan, misalnya peserta didik ada lebih nyaman belajar di kelas atau di luar kelas, belajar sendiri atau berkelompok, belajar disertai bimbingan insentif atau belajar secara mandiri, belajar dalam suasana hening atau suasana yang ramai dan sebagainya. Tipe-tipe belajar beda, ada yang auditori, ada yang kinestetik, ya Bu ya, ada yang visual. Itu kita harus pandai memilah-milahnya di awal pembelajaran. Ya, itu tadi mengenai paradigma perubahan. Kita memasuki materi selanjutnya, budaya positif. Budaya positif sendiri ini terdiri atas yang pertama, disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di mana di sini makna disiplin. Disiplin berarti belajar mengontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Kemudian teori motivasi, yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup atau survival, kemudian yang kedua penguasaan atau kekuasaan, yang ketiga kasih sayang atau rasa diterima, yang keempat kesenangan, yang terakhir kebebasan. Yang akhir muaranya ini adalah kembali ke nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari 5 dasar kebutuhan manusia itu ada ke segitiga restitusi, yaitu di mana bagian-bagian dari segitiga restitusi itu adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yang ke akhirnya nanti nilai kebajikan dan segitiga restitusi akan menghasilkan keyakinan kelas. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menemukan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak, Ibu juga pasti sudah membuat peraturan di kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kita sudah menempelkan peraturan kelas kita, namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu diambil dari tempat lain atau dari lingkungan belajar kita, dari kelas kita masing-masing? Kelas masing-masing. Jadi saya rasa kesepakatan pemahaman kita ini udah sama. Jadi
kelas 1 sampai kelas 6 itu mungkin isinya berbeda, tergantung kebutuhan kelas masing-masing. Itu dia kesepakatan kelas. Ini di kelas 6 ada 11 poin. 11 poin kesepakatan kelas. Coba Ibu Fitri bacakan dulu. Kesepakatan kelas 6. 1. Tidak boleh datang terlambat. 2. Tidak boleh ribut ketika guru menjelaskan. 3. Tidak boleh tidur di kelas. 4. Siswa aktif dalam pembelajaran. 5. Tidak boleh absen dari 5 hari. 6. Tidak boleh berkata kasar dan kotor. 7. Permisi kepada guru ketika mau ke toilet. 8. Izin kepada guru ketika tidak masuk sekolah. 9. Tidak boleh bermain bola di dalam kelas. 10. Tidak boleh membuli teman. 11. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Terima kasih kepada Ibu Fitri. Itu tadi isi kesepakatan kelas 6. Sekarang ada pertanyaan dari keyakinan kelas ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, agama, negara, ataupun adat istiadat. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuannya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nilai-nilai kebajikan dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Dalam penentuan visi sebuah sekolah atau institusi, kita terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting bagi instansi tersebut agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Penentuan nilai kebajikan pada sebuah institusi seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Kesemuanya itu, selanjutnya kita akan meninjau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan agar dapat menentukan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga di sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. 3. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang di sebelah kanan Bapak Ibu itu masih bernilai negatif karena banyak tidak boleh, jangan, tidak boleh, jangan. Terlebih dahulu kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. 4. Tinjau kembali daftar curah pendapat
yang sudah dicatat. 5. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan yang telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaliknya, keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. 6. Setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. 7. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Itu ada di sebelah kiri Bapak Ibu. Coba Ibu Ade bacakan keyakinan kelas 6. Dari peraturan dirubah kesepakatan, kemudian diubah menjadi kalimat positif dan menjadi keyakinan kelas. Ya, Ibu Dewi ya, tolong ya. Keyakinan kelas 6 oleh Yusdali Umar SPD. 1. Berkomitmen untuk datang tepat waktu. 2. Menyimak guru ketika menjelaskan. 3. Belajar dengan aktif dan tertib. 4. Mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. 5. Berkomitmen mengenai kehadiran di sekolah. 6. Berkata yang sopan. 7. Meminta izin kepada guru ketika keluar kelas. 8. Meminta izin kepada guru ketika tidak masuk ke sekolah. 9. Bermain di halaman. 10. Menyayangi teman. Dan 11. Menghormati dan menghargai orang tua. Terima kasih Ibu Dewi. Jadi ada peraturan-peraturan tadi yang bersifatnya negatif sudah bernilai positif dan berubah menjadi keyakinan kelas. Ini ada beberapa contoh keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Untuk disiplin, pertama datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan kata-kata sopan. Kemudian di sisi religius keyakinannya mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Kemudian membaca juz amma di awal pembelajaran. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Di peduli lingkungan, yang pertama melakukan piket kebersihan sesuai jadwal, mengikuti kegiatan kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelas tetap bersih dan nyaman, ditoleransi, menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, membantu teman jika mengalami kesulitan, belajar kelompok dengan sehat, dan menghargai orang lain. Ini miskonsepsi yang sering terjadi di keyakinan kelas. Jadi yang pertama, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Penjelasannya, dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada diri sendiri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran dan ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Miskonsepsi yang kedua, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Itu kesalahannya. Sudah ditempel-tempelkan cantik-cantik di kelas, ya udah, nggak usah ada lagi apanya, pasti udah ikut. Belum tentu, karena kesadaran hadir dari dalam diri, sementara hukuman berasal dari luar yang diberikan orang lain.
Untuk menghadirkan kesadaran diri, dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi atau refleksi setiap saat. Kemudian, langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran diri ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru berpikir lambat menggunakan otak luhur. Berpikir lambat ini bukan berarti berpikir yang kurang cerdas. Dalam metodologi berpikir cepat itu adalah berpikir yang menggunakan otak kita ketika kita marah, mengambil keputusan secara terburu-buru. Sementara berpikir lambat adalah kita memperhatikan konsekuensi apa yang akan kita hasilkan ketika tindakan itu dibuat. Bukan berarti berpikir lambat itu jelek. Sekian. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan pemaparan tadi ada yang sudah kita dapatkan mengenai keyakinan kelas. Untuk memasuki sesi selanjutnya, ada baiknya kita ice breaking dulu supaya suasana lebih rileks lagi. Ayo Bapak Ibu, dipersilahkan berdiri. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah pernah dengar segitiga restitusi itu? Belum. Segitiga biru itu biasanya emak-emak yang untuk buat kue ya Bu ya. Ini kita masuk ke segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Jadi saya ulangi lagi, segitiga restitusi itu adalah alur proses
untuk menandatkan keyakinan, kembali lagi ke keyakinan, bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni yang pertama menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, ini ada kalimat-kalimat. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi catatan yang warna merah itu adalah menggambarkan saat kita menstabilkan identitas. Dan jadi waktu kita melakukan segitiga restitusi, ini adalah kata-kata ini disampaikan sehingga murid itu tidak merasa tertekan. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Setiap tindakan kita dimulai dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita lakukan dalam validasi tindakan yang salah. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Terakhir, segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Ada fokus pertanyaan atau kalimat-kalimat yang menjadi proses menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Contoh segitiga restitusi. Ini saya ingin beberapa orang maju ke depan juga untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Kira-kira ini Bapak Ibu ada yang mau bermain peran nggak ini, Bapak Ibu? Kayaknya ya, siapa yang bersemangat? Bu Yuli seperti semangat sekali nih. Bu Yuli mau berperan sebagai apa ini? Perannya semua laki-laki. Coba yang jadi Pak Joko, siapa? Pak Joko, Pak Ridwan. Yang jadi Adi? Iya, Mario dan Adi. Mario, Ibu Dewi. Jadi Adi, Ibu Loka. Terima kasih Bu Loka. Sini dah, dari dapat teksnya. Masalah Pak Joko yang main. Berarti nanti kita Mario dan Adi bersama. Iya. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar makanan di kantin. Tapi tidak sengaja, malah melempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan, Pak. Kalian melempar makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya, Pak. Adi, ada informasi yang kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, Pak. Tapi kami tidak sengaja, Pak. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah,
Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu Pak, ada alasannya ya. Pasti seru ya main-main lempar makan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, apa yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, Pak. Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri Pak. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali kepada ketika kalian main lempar-lempar makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapat rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Guru hebat. Beri aplaus dulu untuk Bapak dan Ibu gurunya. Setelah 3 tahap itu dilakukan, guru dapat menanyakan pada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi saat itu. Disinilah restitusi dapat dilakukan. Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian, kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Coba Ibu holding dulu. Kira-kira dari ini apa yang akan mereka lakukan? Untuk merubah sikapnya. Iya, karena mereka sudah merasa bersalah, dia tidak sengaja. Dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Beri aplaus dulu untuk Bu holding kita. Jadi, lanjut Ibu. Ini ada satu kasus juga, lanjut. Kasus 2, ada video juga, kita lanjut aja Bu. Miskonsepsi tentang budaya positif yang berkaitan dengan restitusi. Penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Berikut penjelasannya. Segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik dan vandalisme atau pengerusakan. Jadi untuk di bawahnya bisa diterapkan segitiga restitusi kalau untuk masalah seperti ini. Nah, dan pelanggaran mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki seperti cedera fisik, kerusakan properti yang parah, diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Kemudian, jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah, serta ada konflik atau masalah di rumah dapat mempengaruhi perilaku murid di sekolah, sehingga segitiga restitusi mungkin tidak menyelesaikan akar permasalahan. Untuk kasus ini, maka utamakan membina hubungan yang dapat membangun rasa percaya murid kepada guru terlebih dahulu. Kemudian, konsekuensi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah, yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalani oleh murid sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perilaku yang sudah dilakukan murid. Ada pertanyaan? Pas? Jadi
ini saya ingin melakukan refleksi aja. Refleksi dari ketiga materi tadi. Nah, ini saya mau buat permainan. Permainan di poli ada tiga hal yang penting ya. Pertama servis. Setelah itu ada smash, ada passing. Jadi kita lempar, yang orang yang dapat itu melakukan refleksi. Jadi gini, misalnya Ibu Dewi servis ke kelompok lawan. Ini kelompok lawan. Dan dari kelompok lawan servis lakukan apa? Passing dulu, baru smash. Jadi dua orang main. Ini contoh ya Bu ya, Bu Dewi servis. Wah. Tadi bilang dulu Bu Dewi servis ke siapa? Servisnya ke sebut nama orangnya. Servis Bu Hombing. Buah, dia. Enggak, Ibu passing ke mana? Ke siapa kawannya? Passing Bu Sering smash ke Bu Loka. Buah. Passing dulu, passing ke kelompok. Passing ke Bu Ade smash ke kelompok lain. Ingat dua, setelah servis langsung smash, passing sama smash. Yang orang yang kebingungan, kita buat dia yang melakukan refleksi. Sudah siap? Konsentrasi. Yang ada servis untuk pertama, yang kedua adalah passing, yang ketiga adalah smash. Jadi setelah servis nggak ada lagi servis selanjutnya, yang ada passing ke kawan dan smash ke kelompok lain. Bersedia? Siap. Kita mulai servis dari Ibu Fitri. Ibu ini ulang lagi permai, ayo servis. Dek, ke siapa Bu? Ke siapa? Oh Ibu Dewi, ayo passing ke smash ke Bu Sri. Ibu Del, ayo smash ke siapa Bu? Smash ke siapa? Pak Duan. Passing ke Bu Yuli. Dari sini Bu Yuli. Ayo satu dari kelompok ini ya, refleksi. Baru dari sini kita gantian servis untuk ngambil kelompok sana ya. Ayo, oke. Ayo kita servis biar Bu Sri. Ke Bu Fitri. Ke Bu Ade. Salah udah, jadi dua-dua dari kelompok ini. Tepuk tangan untuk kita lagi, semangat. Jadi karena nggak ada pertanyaan, dua orang ibu cantik-cantik, Bu Ade dan Bu Fitri yang akan melakukan refleksi dari ke semua materi kita yang kita laksanakan pada hari ini. Ayo Bu, siapa duluan? Iya, Bu Ade, ayo. Ke depan, nggak usah malu-malu, ayo. Iya, di depan kita. Itu masuk kamera, on camera. Yang banyak ya Bu. Tadi untuk refleksinya yang saya tangkap tadi tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yaitu dari segitiga. Dari apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah itu turunan dari kesepakatan kelas. Jadi kalimat-kalimat negatif. Jadi kalimat positif yang berisi tentang nilai-nilai keyakinan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Ade. Kita lanjut ke Ibu Yuli. Ayo Bu Yuli, ini sepertinya lebih dari pemaparan yang akan disampaikan. Ayo Bu Yuli.
Baik, terima kasih kepada Pak Yus. Di sini saya akan memberi refleksi. Saya mengambil refleksi tentang kesepakatan kelas yang dimana di dalamnya kan ada tindakannya kalimat yang positif dari negatif ke positif, yang dimana posisi refleksi kontrolnya itu yaitu guru sebagai penghubung, terus guru harus membuat rasa percaya diri kepada siswa untuk mengakui kesalahannya. Seperti contohnya tadi kan kesepakatan kelasnya kita ambil, tidak boleh datang terlambat. Jadi kita ubah menjadi kata yang positif karena itu kan tindakan yang negatif, tidak boleh katanya kan. Sedangkan keyakinannya harus yaitu berkomitmen mengenai kehadiran sekolah. Jadi siswa diberikan kesadaran sendiri, baik nggak kalau aku nggak hadir selama 5 hari? Gimana kalau aku nggak hadir 5 hari? Karena ada konsekuensinya yang harus aku terima. Karena di situ kan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, dan tidak boleh. Sedangkan hal yang positifnya itu, keyakinannya itu, yang pertama berkomitmen untuk datang tepat waktu. Berarti siswa itu udah diajarkan, udah dikasih pengarahan. Kalau tidak datang tepat waktu, kamu akan mendapat hukuman. Yang pertama, positif aja hukumannya. Yang kedua, menyimak guru ketika menjelaskan. Sedangkan tadi kan kalimat negatifnya, tidak boleh ribut ketika guru menjelaskan. Ini kan gimana ya? Sifat yang negatif, karena kan kalau dia ribut, gurunya menerangkan, siswa itu ribut, kita kan akan terkoceh gitu. Jadinya yang tadinya kita udah memahami materi akan terganggu. Ibaratnya konsentrasi kita itu akan buyar. Sedangkan di situ kan menyimak guru ketika menjelaskan. Itu yang saya tangkap, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Yuli. Jadi sebelum selesai, ini ada sedikit hal yang ingin saya minta kepada Bapak Ibu, tuliskan satu kata aja, satu kata mengenai kegiatan kita. Ditulis, nanti Ibu bisa taruh di depan masing-masing. Satu kata aja mengenai kegiatan kita ini. Ya. Pak Ridwan menulis mantap. Ibu Ade membuat kata inspirasi. Ibu Yuli kebingungan. Ya, banyak kali kegiatan. Ibu Dewi membuat kata amazing. Oke dari Bu Loka. Bu Del membuat satu paragraf. Bu Ade buat baik. Berpikir kreatif. Udah ya, Bapak Ibu? Oh, Ibu ini. Bu Deliana secara aktif mengikuti pelajaran. Ya, luar biasa. Dan Bu Fitri membuat kata baik. Jadi Bapak Ibu, sekian saja pemaparan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang menyinggung perkataan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah dia serangkaian acara demi acara di siang hari ini tentang diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh teman-teman kita atau rekan-rekan kami dari SD 107828 Aras Panjang, yaitu Bapak Yusdali Umar dan Bapak Ridwan. Semoga apa yang disampaikan ini berguna bagi kita semua dan dapat kita terapkan masing-masing di kelas kita semuanya. Nah,
Karena sudah selesai acaranya, maka akan kita tutup acaranya. Tapi sebelumnya, kalau tadi di awal saya kasih pantun, saya juga ditutup di akhir acara akan kasih pantun lagi. Tapi kasih cakepnya ya, iya, biar keren. Lupa. Burung dara, burung cendrawasih. Cari burungnya sampai ke Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pagi-pagi pergi ke sekolah, berangkatnya naik sepeda kayu. Mohon maaf atas segala salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.